Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian ingin paham ilmu sorof dan ingin mendalami bahasa Arab? Ini dia langkah-langkah sebelum dan ketika memulai belajar ilmu nahwu, ilmu sorof, dan juga bahasa Arab. Langkah-langkah awal atau yang pertama sebelum belajar ilmu sorof ataupun ilmu nahwu dan juga ilmu bahasa Arab, kalian harus tahu siapa pengarang dari kitab tersebut ataupun buku-buku yang dikarang dalam susunan kitab yang akan dipelajari. Nah, karena kita belajar bahasa Arab, kita belajar nahwu, sorof itu harus menggunakan kitab, menggunakan alat bantu yaitu kitab. Kalau kita ingin mengetahui bahasa Arab tanpa kitab, kita tinggal menghafalkan kamus saja. Hafalkan kamus setebal mungkin, sebanyak mungkin, nanti kalian akan tahu. Nah, nanti kalian akan menampung kosakata dalam berbagai bahasa Arab dan juga perubahan-perubahan dari bentuk dan bahasa tersebut. Karena bahasa Arab itu banyak sekali percabangan dan juga perubahan apabila sudah bersatu dalam sebuah kalimat. Jadi apabila lafadz-lafadz kalau sudah digabung menjadi sebuah kalimat, nanti akan menjadikan sebuah kesulitan dan juga kebingungan tersendiri bagi orang yang belum paham. Nah, itu langkah pertama apabila Anda ingin belajar ilmu nahwu ataupun ilmu sorof. Kemudian langkah kedua, setelah kita mengetahui siapa pengarang dari kitab tersebut, kita menghadiahkan Fatihah ila hadrati musonif kitab siapa ya, kitabnya yang mengarang itu siapa, nanti kita langsung membacakan Al-Fatihah. Setelah kita membaca Fatihah, lalu kita buka kitab tersebut. Kita buka, kita cari tahu apa isi dari kitab tersebut. Mengetahui apa saja. Nah, ini sebuah langkah yang kedua, yaitu menghafal sebuah pengertian. Menghafal sebuah pengertian. Pengertian apa saja ya? Dalam belajar ilmu nahwu, ilmu sorof itu pasti ada satu bab. Nah, ada satu bab, kemudian ke bab yang lain. Perpindahan dari bab yang satu ke bab yang lain, nanti kalian akan mengetahui apa saja yang harus diketahui dalam sebuah pengertian. Jadi nanti ada sebuah sebuah nama ataupun bentuk. Nah, terus ada keterangan dari kata-kata tersebut. Nah, keterangan itu merupakan dalam bahasa pesantren itu murodan ya. Nah, itu dihafalkan, itu dalam kitab nahwu. Hafalkan. Cara kita menghafal yaitu kita membaca terlebih dahulu. Kita baca, kita ulang sampai lisan kita ini lancar sekali dalam membaca murodan tersebut. Apabila kita sudah lancar, baru kita awangan ya, mengangan-angan tanpa membaca tetapi melafadzkan. Nah, ketika kita sudah hafal, kita sudah tahu apa saja pengertiannya, lalu kita mencoba untuk mempraktekkan. Apabila kita sudah mengetahui apa itu sebuah perumpamaan ataupun contoh-contoh yang ada di kitab, lalu kita cocokkan kepada contoh-contoh yang kita buat, dan kita selalu belajar untuk mencari bahan contoh dalam sebuah pembahasan. Apabila kita diberikan contoh misalnya ja'a zaitun, kita cari contoh yang lain dengan kata-kata yang lain dengan susunan yang masih sama. Karena semakin banyak contoh, maka akan semakin kita memahami dalam suatu pembahasan. Nah, jadi apabila kita sudah melalui ataupun melewati tahap-tahapan tersebut, yaitu pertama menghadiahkan Fatihah kepada sang pengarang kitab, kemudian membaca dan menghafalkan sebuah murodan ataupun dari contoh-contoh yang ada di kitab. Nah, kemudian
Yang ketiga tadi memperbanyak contoh dari sebuah pembahasan. Misalnya dalam satu bab ada satu contoh, nah kita cari contoh yang lain. Nah kemudian tahap yang keempat yaitu mengulang-ulang dari tahap yang tiga tersebut. Tadi kan ada tiga tahap ya, yaitu menghafal, terus membaca Fatihah, terus membaca dan menghafal. Kemudian yang keempat mengulang ketiganya. Dalam bahasa pesantren yaitu takroran, dari kata Arab karoro yukariru takriron, biasa dikatakan takroran, tikroran, lalaran. Itu namanya mengulang-ulang pelajaran yang sudah dipelajari. Nah seperti itu. Apabila keempatnya ini sudah dilakukan secara istiqomah di pesantren ataupun di rumah, maka kalian akan tahu apa hasilnya.